Perkenalkan, kami dari kelas C PJBLC. Perkenalkan, namaku Jasmine Malaika Putri dengan NIM B1A022142. Aku Imandanu Valia Ramadhani dengan NIM B1A022119. Aku Belinda Nadia Permatasari dengan NIM B1A022130. Aku Salma Maulidati, biasa dipanggil Salma, NIM B1A022129. Aku Aura, biasa dipanggil Aura dengan NIM B1A022144. Sampling yang kami lakukan menggunakan metode jelajah dan juga teknik purposive sampling. Metode sampling jelajah atau cruise method dilakukan dengan menggunakan alat sweepnet, kamera, dan binokuler, di mana pengamatan objek yang akan diamati, yaitu aves, insekta, dan mamalia, dilaksanakan dengan menyusuri wilayah sampling secara langsung. Kemudian mengidentifikasi setiap aves, insekta, dan mamalia yang dijumpai melalui karakteristik morfologi. Aves atau burung ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Kelas Aves dengan ciri khas adanya bulu di tubuhnya serta kaki dan cakar yang bersisik. Kelas ini terbagi menjadi Aves yang dapat terbang dan Aves yang tidak dapat terbang sama sekali. Pada sebagian besar Aves merupakan hewan yang dapat beradaptasi dengan kehidupan yang sempurna. Aves merupakan hewan berdarah panas dengan ovivarium yang memungkinkan mereka berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Sebagian besar Aves tidak banyak bergerak, namun ada beberapa yang terus bergerak dengan cara terbang dan berjalan. Habitat Aves meliputi hutan tropis, rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah lautan, gua batu, perumahan, bahkan di wilayah perkotaan. Aves sendiri memiliki daya jelajah yang luas, bahkan banyak yang bisa terbang jauh melintasi lautan. Untuk membedakan antara Aves jantan dan betina dapat ditentukan dengan melihat perbandingan ukuran tubuh, di mana ukuran tubuh jantan lebih besar dibandingkan ukuran tubuh betina, dan biasanya warna bulu pada jantan umumnya berwarna lebih mencolok dibandingkan dengan warna bulu pada betina. Passer montanus adalah burung kekar berukuran kecil dengan paruh pendek dengan batang melengkung dan kaki pendek. Mereka tidak memiliki warna cerah yang khas. Passer montanus dimorfik secara seksual. Laki-laki biasanya lebih besar dari perempuan dan kadang-kadang memiliki warna hitam di tenggorokan dan dagu serta beberapa warna hitam di kepala mereka. Baik betina maupun remaja biasanya memiliki warna yang lebih sedikit dibandingkan jantan dewasa. Warna bulu jantan mungkin akan lebih cerah saat musim kawin. Paruhnya berubah warna dari coklat menjadi hitam selama musim kawin. Passer montanus umumnya hidup di habitat terbuka dan biasanya tidak ditemukan di hutan. Mereka ditemukan di habitat gersang berbatu, hutan terbuka, rawa, daerah rawa, semak belukar, sabana, pembukaan hutan, tebing pantai, dan daerah dekat pertanian, pinggiran kota, dan perkotaan. Hirundo tahitica adalah burung layang-layang kecil dengan panjang 13 cm. Ia memiliki punggung dan mahkota berwarna biru kehitaman dengan sayap dan ekor berwarna coklat, muka dan tenggorokan berwarna merah, serta bagian bawah berwarna kehitaman. Ia berkembang biak di Asia Selatan tropis dan pulau-pulau di Pasifik Selatan. Columba livia memiliki kepala, leher, dan dada abu-abu kebiruan gelap dengan warna-warni mengkilap kekuningan, kehijauan, dan ungu kemerahan di sepanjang leher dan bulu sayapnya. Betina cenderung menunjukkan lebih sedikit permainan warna dibandingkan jantan. Paruhnya berwarna merah muda keabuan gelap. Columba livia bersarang di celah-celah sepanjang tebing berbatu di tepi pantai dekat dengan pertanian atau vegetasi semak terbuka. Columba livia tinggal di bangunan pertanian tua di daerah pedesaan. Di kota-kota gedung pencakar langit cenderung menggantikan lingkungan tebing alaminya. Cygnus jantan dan betina memiliki bulu berwarna putih dengan kaki dan tungkai berselaput hitam. Paruhnya berwarna oranye kuning di bagian pangkal dengan ujung berwarna hitam. Tanda pada paruhnya dapat digunakan untuk membedakan individu. Pada musim semi dan musim panas, bulu leher dewasa mungkin berwarna gelap karena lingkungannya yang kaya zat besi. Burung muda mempunyai bulu halus berwarna abu-abu kecoklatan dengan paruh berujung merah muda dan hitam. Cygnus berkembang biak dan membuat sarang di sepanjang tepi danau, air tawar, kolam, sungai dangkal, rawa-rawa, dan menyukai habitat dengan vegetasi yang muncul yang dapat memberikan perlindungan tambahan untuk sarang dan burung cygnet yang baru lahir.
Insekta merupakan salah satu kelas dari arthropoda yang memiliki tubuh terbagi menjadi caput, toraks, dan abdomen. Pada caput terdapat sepasang antena, sedangkan pada toraks terdapat 3 pasang ekstremitas. Namun, pada dewasa terdapat 1 atau 2 pasang sayap. Sistem pernapasan pada insekta melalui trakea. Insekta memiliki sistem peredaran darah terbuka. Phalangga nigricornis atau yang sering disebut sebagai belalang kayu memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, memiliki 8 mata majemuk atau sederhana dan antena yang cukup panjang. Warna tubuhnya adalah abu-abu kecoklatan dan mempunyai bercak-bercak terang pada femur belakang. Tibia belakang berwarna kemerahan atau ungu, sedangkan permukaan sayap bawahnya berwarna merah pada pangkalnya. Habitat hidup belalang ini di rerumputan, semak-semak, dan tempat kering, misalnya batu-batuan dan juga tanah kering. Plaioba antenata memiliki ukuran tubuh yang kecil dengan panjang lebih dari 20 mm. Jenis belalang ini tubuhnya berwarna coklat, memiliki antena yang ukurannya lebih pendek dari panjang tubuhnya, dan biasa dijumpai di daerah rerumputan dan sawah, baik pada dataran rendah maupun dataran tinggi. Epilacna admirabilis atau disebut juga sebagai kumbang koksi memiliki tubuh yang berbentuk nyaris bundar dengan sepasang sayap keras di punggungnya yang disebut sebagai elytra atau sayap depan. Sayap keras di punggungnya berwarna-warni, namun umumnya berwarna mencolok ditambah dengan pola seperti totol-totol. Sayap belakangnya berwarna transparan dan biasanya dilipat di bawah sayap depan jika sedang tidak dipakai. Leptochoriza oratorius atau disebut sebagai walang sangit memiliki ciri khas titik berwarna coklat kehitaman pada lateral ventral tubuhnya. Tubuh berbentuk robus atau lonjong dengan sayap membraneus. Warna tubuh bervariasi, hijau untuk nimfa dan kecoklatan untuk imago. Ukuran tubuh jantannya lebih besar daripada betina. Walang sangit hidup di kawasan dengan cuaca hangat. Hippolymas bolina masuk ke dalam famili Nymphalidae. Ciri morfologi dari Hippolymas bolina meliputi pada bagian sisi atas sayap dengan kupu-kupu jantan memiliki warna hitam dengan corak putih mendekati ujung dan tengah sayap. Corak ini berupa bulatan putih juga terdapat pada bagian sisi atas sayap belakang serta apabila terkena sinar matahari bercak putih tersebut terlihat dilapisi oleh sapuan berwarna biru. Cortipus bigotulus memiliki ciri-ciri morfologi yaitu pada bagian perutnya biasanya berwarna merah dan pada sayapnya itu terbagi menjadi 2 bidang yaitu ukuran bidang kostal dan subkostal pada sayapnya. Untuk antena pada spesies ini memiliki sepasang antena yang pendek. Lalu untuk kaki belakangnya itu berwarna hijau dengan ukuran yang cukup besar. Dan sayap pada Cortipus bigotulus itu berwarna merah. Scarabeus sakar merupakan hewan yang berasal dari famili Scarabaeidae, yaitu memiliki 3 pasang tungkai. Serangga famili Scarabaeidae tubuhnya berbentuk bulat telur dan memanjang dan berwarna coklat kehitaman. Bertarsi 5 ruas dengan antena 8-11 ruas dan berlembar. Tibia memiliki pinggiran luas bergerigi atau berlekuk. Tipe mulutnya penggigit dan pengunyah serta mandibula berkembang dengan baik. Pada toraks terdapat sepasang sayap. Sayap depan mengeras dan menebal yang disebut dengan elytra, berfungsi sebagai pelindung. Sedangkan sayap belakang terdapat membranus yang berfungsi untuk terbang. Biasanya terdapat pada bagian daun yang masih muda, karena serangga ini merupakan hama yang memakan material tumbuh-tumbuhan seperti daun-daun yang muda atau masih segar, buah-buahan, dan bunga. Pieris rapae merupakan hewan yang berasal dari famili Pierridae, yaitu memiliki morfologi warna sayap didominasi dengan warna putih, akan tetapi bentuknya lebih kecil dan memiliki 4 bintik hitam yang besar pada sayap depannya. Sayap belakangnya berwarna putih bening sehingga bintik pada sayap depan terlihat sampai belakang. Lebar sayap kupu-kupu ini yaitu 4,6 cm dengan panjang sayap ke belakang itu 2,2 cm. Kupu-kupu ini ditemukan di lokasi padang rumput serta lokasi seperti semak dan pohon. Orthretrum sabina adalah jenis sapung yang termasuk ke dalam kelompok Anisoptera. Ciri-ciri Orthretrum sabina yaitu memiliki toraks berwarna hijau dengan garis corak berwarna hitam, ekor yang berwarna hitam dengan corak warna putih, abdomennya ramping, kaki berwarna hitam dan sayapnya yang berwarna hitam dan memiliki corak berwarna kuning pada bagian sintoraks. Panjang keseluruhan tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung ekor adalah 5,5 cm dan memiliki rentang sayap 4 cm.
Atrachtomorpha crenulata adalah belalang dengan ciri khas tubuhnya berwarna hijau. Bagian tubuh dari Atrachtomorpha crenulata yaitu terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen. Bentuk kepala belalang ini adalah lancip. Pada kepala belalang terdapat alat indera yaitu sepasang mata majemuk, sepasang antena dengan tipe piliform. Belalang ini mempunyai tipe mulut menggigit dan mengunyah. Pada bagian abdomen terdiri atas 9 segmen. Tipe kaki belalang ini adalah saltorial. Tipe kaki ini dimiliki oleh hewan peloncat dengan karakteristik femur kaki belakang lebih besar dibandingkan dengan femur kaki depan. Habitatnya adalah wilayah perkebunan atau area yang banyak ditumbuhi rerumputan. Panjang tubuhnya itu didapatkan sekitar 5 cm. Sintomoides imaon atau ngengat handmaiden memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sayap depan berwarna hitam dengan pita putih atau kuning dan bintik-bintik putih kecil, sedangkan sayap belakang berwarna hitam dengan pita kuning di tengah. Tubuh ngengat ini berwarna hitam dengan tanda kuning. Ukurannya sedang dengan rentang sayap sekitar 30 hingga 40 mm. Ngengat ini bersifat diurnal yaitu aktif pada siang hari. Sintomoides imaon biasanya ditemukan di habitat tropis dan subtropis. Biasanya itu ditemukan di area hutan, kebun, dan lahan pertanian, di mana mereka dapat menemukan tanaman inangnya untuk bertelur dan makan. Kelas Mamalia merupakan salah satu hewan dari kelas vertebrata yang memiliki sifat homoitrem atau disebut juga dengan berdarah panas. Ciri khas mamalia mempunyai kelenjar susu, melahirkan anak, serta memiliki rambut. Mamalia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mamalia besar dan mamalia kecil. Mamalia yang masih hidup diperkirakan ada 4.000 spesies. 2/3 diantaranya adalah rodentia atau hewan pengerat. Cavia porcellus atau biasa disebut dengan marmut merupakan hewan yang termasuk ordo Rodentia. Rodentia merupakan anggota mamalia yang memiliki kesuksesan dari semua mamalia yang ada dalam satu spesies. Jumlahnya kira-kira 300 jenis. Marmut atau Cavia porcellus punya ciri-ciri adanya kelenjar susu, rambut, dan melahirkan anaknya. Tubuh mamalia pada umumnya dapat dibedakan secara jelas antara kepala, leher, badan, dan ekor. Mulut, lubang hidung, mata, dan lubang telinga pada marmut terdapat pada bagian kepala. Telinga marmut dilengkapi daun telinga atau pinna aurikular. Pada mulut terdapat labium inferior dan labium superior. Marmut digolongkan sebagai hewan pengerat yang makan tumbuh-tumbuhan dan memiliki gigi pemotong seperti pahat yang berguna untuk memotong dan mengerat. Membran titannya terdapat pada sudut mata. Lubang telinga luar dilengkapi dengan daun telinga. Felis chatus dapat ditemukan di seluruh benua kecuali Antartika. Umumnya, spesies ini dapat ditemukan pada daerah berpenduduk. Spesies ini juga dapat ditemukan di banyak pulau. Felis chatus banyak dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Spesies ini memiliki cakar yang dapat ditarik di setiap kakinya dan termasuk ke dalam karnivora. Bos taurus atau sapi peliharaan dapat ditemukan di seluruh dunia. Hewan ini memiliki tubuh yang besar dan kokoh dengan berat badan berkisar 147 kg hingga 1363 kg dengan tinggi badan 49-52 inci. Bagian tubuhnya ditutupi oleh rambut yang pendek berwarna hitam, putih, coklat kemerahan yang bervariasi. Caprahircus merupakan hewan peliharaan dan hewan ternak yang dapat dibesarkan di seluruh habitat. Kambing dapat dibesarkan pada daerah yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, kambing memakan rumput. Caprahircus bersifat dimorfik seksual dengan laki-laki yang memiliki janggut, tanduk, bau busuk, dan umumnya berukuran lebih besar dari betina. Bau busuk tersebut berasal dari kelenjar seks. Ovis aries memiliki warna tubuh putih susu hingga coklat tua dan hitam. Ovis aries memiliki karakteristik berupa terdapat kelenjar yang terletak di cekungan dangkal di tulang lakrimal, daerah selangkangan, dan di antara dua jari kaki utama. Kelenjar ini mengeluarkan zat semi cair bening yang memberikan bau khas pada domba peliharaan.
Halo guys, kita seperti bola. Lembing. Bolang si bolang, bocah peto alam. Si Theo kayak Imanda. Kenapa kita nggak tanaman aja yang diem?